Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri. Mari saudaraku kita saat teduh. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah diri. Yang kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, kini kita akan bersiap menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu berdoa, mampir dalam Tuhan, mampir dalam doa. Katakanlah, mampirlah, dengar doaku untuk kita bersama-sama. Yesus penebus
sendiri, biarlah diiringi Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita kali ini, Sabtu 13 Juli 2024, dalam kitab Kejadian 37 ayat 22. Kejadian 37 ayat 22 demikian dituliskan di sana. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Aku unin nasi Ruben memaduk nasida, unang durusok kamu mudar, dabu hamu ibana tagoran tu godung. Nah di halungunanon, unang mengunai tangan kamu tu ibana, alai naik pelun na ibana sian tangan nasida, asa di paulap ibana tu amana. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabar saat ini? Sehat? Saya pastikan saudara sehat, tidak kurang apapun. Saya percaya dalam kuasa Tuhan, saudara selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang saat ini merayakan ulang tahunnya. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday in Christ. Tuhan beserta saudaraku. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat berbahagia bersama keluarga, dan yakin Tuhan semakin memberkati saudaraku dan anak-anak. Bagi saudaraku yang masih bergumul dan terus berjuang untuk kesembuhan penyakit yang saudara alami, teruslah berusaha dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang dikasihinya. Yesus tadi yang agung, Padona semua orang akan datang menyembuhkan saudaraku. Serukanlah namanya, dia akan datang. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah merencanakan sebuah kejahatan kepada orang lain, tapi rencanakanlah kebaikan, kebahagiaan kepada orang lain. Siapa yang menggali lubang, dia akan kecebur sendiri dan masuk ke dalam lubang itu. Siapa yang menanam yang baik, dia akan menuai, pasti menuai yang baik. Orang bijak selalu berkata, selama hidup taburkanlah kebaikan, saudara pasti menuai kebaikan. Jangan pernah engkau merasa hebat, merasa di atas segalanya, padahal engkau sendiri tak punya daya, tak punya apa-apa. Ingatlah, di atas dari segalanya ada yang selalu melihat kita, dan dialah di atas segalanya tersebut, dan patut kita sembah sujud di hadapannya, yaitu Tuhan. Karena Tuhan melihat kita, karena Tuhan menyaksikan setiap detik apa yang kita lakukan, maka jangan pernah melakukan dosa di hadapannya, apalagi merencanakan sebuah kejahatan. Kita akan terhukum oleh Dia suatu saat. Saudara tahu tentang Yakub, adalah hamba Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan. Ia sangat disayangi Tuhan karena kesetiaan, ketaatannya, imannya kepada Tuhan. Sayangnya dia punya anak 12 orang, satu perempuan, memiliki karakter pribadi-pribadi yang tidak sama, berbeda. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nakal dan lain-lain. Tersebulah nama-nama Yakub itu adalah Ruben, Simeon, Levi, Juda, Gad,
Dan, Naftali, Aser, Isasar, Zebulon, Joseph, Benyamin. Itu ada 12. Satu perempuan, Dina. Saudara tahu, di antara 12 anak laki-laki, ada seorang yang paling dikasihi, disayangi oleh ayahnya, Yakub, dan Ribka, istrinya, atau Rahel. Kenapa disayangi? Karena dia baik, turut sama orang tuanya, tidak pernah melawan sekali. Dari urutan itu adalah Simeon, Levi, Ruben, Simon, Levi, Juda, dan seterusnya. Maka Yusuf ini benar-benar mengundang perhatian dari ayahnya. Tanpa disuruh dia bekerja, tanpa diperintah lakukan pekerjaan. Terlebih dalam pekerjaan rutinitas sehari-hari sebagai gembala domba, ia sangat melakukannya dengan kesungguhan hati. Ia tidak pernah membantah bersungut-sungut kepada orang tuanya walaupun dia telah lelah. Tapi abang-abangnya, saudara-saudaranya membencinya. Kenapa dibenci? Karena ia selalu perhatian orang tua, ya otomatis itu wajar sebenarnya. Anak kita baik tentu kita perhatian. Nah, Yakub perhatian sama Yusuf. Dan akhirnya saudara-saudaranya tersebut merencanakan kejahatan bagi Yusuf. Dan ia merencanakan itu akan membunuhnya di ladang penggembalaan itu. Tapi Tuhan tidak mau Yusuf mati dalam kesia-siaan, sebab Tuhan pun sangat mengasihi dan perhatian pada Yusuf. Ketika ia akan dibunuh dan dimasukkan dia ke dalam sumur yang dalam, tapi Tuhan memiliki rencana yang indah. Ketika itu lewat seorang saudagar kaya, saudagar Potifarit. Lalu mereka ditanya, ada apa di sini? Oh, tidak apa-apa. Kenapa adik saudara? Kenapa saudaranya seperti itu? Karena Yusuf sudah siap untuk dibuang atau dibunuh. Lalu seorang saudaranya berkata, berikan aja sama dia, kita jual aja, kita banyak uang. Akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi dia dijual. Walaupun tidak mahal, tapi mereka bahagia. Tubuh adiknya dan tubuh Yusuf menjadi uang bagi mereka. Ya, itulah rencana mereka, supaya ayahnya, ibunya tidak lagi sayang sama dia, karena Yusuf, anak kesayangannya, tidak dijual. Dan apa yang terjadi? Saudagar itu membawanya ke istana Mesir. Dan ternyata setelah di istana Mesir, Yusuf diperlakukan dengan baik. Dan dia disegani pegawai istana. Bahkan Raja Mesir pun mengangkatnya menjadi juru penata ruangan, manajemen perkantoran, manajemen keistanaan. Luar biasa. Dia hebat. Dia tidak tercela. Dia tidak menderita. Bagi saudara-saudaranya sudah mati dan menderita, tersiksa di sana, tapi tidak, Tuhan menjaga melihara. Sampai satu ketika ia kembali ke kampung halamannya, saudara-saudaranya tidak menyangka Yusuf masih hidup, dan mereka menyangka akan melakukan pembalasan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Yusuf dalam bahasa kita dikatakan horas, sehat dalam sudi. Mereka takut, ada baru neng mamundrup ya, udah lupa mati orang kita, hai numa pejabat di mana di luar. Tapi Yusuf berkata, tidak, engkau sahabatku, engkau saudaraku, jangan lagi ulangi hal yang tidak baik, rencanakanlah yang baik di hadapan Tuhan. Begitu sayangnya kasihnya Yusuf kepada saudara-saudara yang bencinya dan merangkulnya. Mereka semua kagum. Sejak itu mereka sadar mereka telah melakukan dosa besar kepada Tuhan dan kepada ayahnya dan ibunya, terlebih kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak membalaskan sama sekali, malah mereka disayangi,